Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kabupaten Gresik. Pembangunan ini menelan nilai investasi sebesar 42 triliun rupiah. Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir mengatakan, dengan adanya pembangunan smelter di kawasan tersebut, maka secara otomatis akan menghasilkan rata-rata emas lebih banyak lagi. Nilai transaksi pun bakal melejit hingga puluhan triliun rupiah. Erick menyatakan, dalam smelter tersebut akan dilakukan pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga. Tak hanya itu, terdapat juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Di sisi lain, Erick Thohir menyebut pembangunan smelter ini akan menyerap tenaga kerja setidaknya 40.000 orang. Kemenko Perekonomian mencatat realisasi penggunaan anggaran pemulihan ekonomi nasional alias dana PEN per 8 Oktober 2021 mencapai 416,8 triliun rupiah atau baru mencapai 55,9% dari pagu 744,77 triliun rupiah. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan, realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional saat ini terdiri dari sejumlah klaster, di mana secara persentase, klaster pelindungan sosial memiliki realisasi paling tinggi yaitu 65,1% dari pagu atau sekitar 121,5 triliun rupiah. Sementara itu realisasi klaster penyaluran program kartu sembako sebesar 29,26 triliun rupiah. Disusul klaster program prioritas 65,69 triliun rupiah. Sementara itu, klaster kesehatan menjadi yang terendah penyerapannya, yaitu hanya 49,7% dari pagu atau sekitar 106,87 triliun rupiah. Meski pandemi, tetapi jumlah investor di pasar modal Indonesia terus terakselerasi. Hingga akhir September 2021, jumlah investor melesat 65,74% secara year to date, hingga kini tembus 6,43 juta single investor identification atau SID. Manajemen Bursa Efek Indonesia menyatakan, sejauh ini pertumbuhan jumlah investor terus meningkat. Adapun bersamaan dengan jumlah investor yang terus bertambah, tren penggalangan dana korporasi juga terus meningkat. Kedua hal ini menjadi sinyal optimisme pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi dalam negeri dan diharapkan terus berlanjut ke depan. Setelah sekian lama, akhirnya kasus investasi bodong yang dilakukan PT Joska Financial Indonesia memasuki babak baru. Kepolisian menetapkan CEO Joska Akar Abiasa sebagai tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus, Kombes Pol Wisnu Hermawan mengatakan, Akar ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan, tindak pidana pencucian uang, hingga kejahatan pasar modal. Selain Joska, Barreskrim Polri juga menetapkan Tias Nugraha Putra sebagai tersangka. Tias Nugraha Putra diketahui sebagai Direktur Amarta Investa atau salah satu entitas usaha dari Joska. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah pihak kepolisian melakukan gelar perkara 7 September 2021. Goldman Sachs merevisi proyeksi angka pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di tahun 2021 dari 5,7% menjadi 5,6%. Goldman Sachs juga merevisi angka pertumbuhan ekonomi negeri Paman Sam di tahun 2022 dari 4,4% menjadi hanya 4%. Berdasarkan rilis dari Goldman Sachs, revisi ke bawah pertumbuhan ekonomi ini dilatar belakangi adanya penurunan dukungan fiskal hingga tahun depan. Di sisi lain, pemulihan belanja konsumen yang tertunda lebih daripada yang diperkirakan sebelumnya turut mendorong penurunan proyeksi laju PDB negeri Paman Sam.